Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan program pembelajaran halaqah ngaji kitab, mengkaji berbagai kitab para ulama ya, dari berbagai bidang ilmu, ya ini untuk membiasakan kita menelaah ya turos para ulama sehingga kita bisa menggali referensi ya untuk ilmu-ilmu syar'i ini, untuk ilmu-ilmu Islam. Kalau di malam hari ini melanjutkan pembahasan ilmu usul tafsir ya, yaitu Muqaddimah fi Ushul Tafsir yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. PDF-nya halaman 36. Ya, terakhir itu di kata Dzakarahu Malik ya, yang di tengah pertengahan. Jadi waqama Ibnu Umar ala zil baqarati ila tasinin. Umar bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu menghafal Al-Baqarah beberapa tahun. Kira dikatakan sama di sini 8 tahun ya. Dzakarahu Malik disebutkan oleh Imam Malik itu dalam Al-Muwatta ya. Jadi ini judulnya ya, bahwa Nabi SAW itu menjelaskan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran. Ya, jadi secara makna ya Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahkan semua sunnah sabda beliau SAW itu semua dalam rangka menjelaskan Al-Quran. Ya, secara maknanya ya. Kalau secara lafaz, dalam arti per lafaz yang ditafsirkan itu jarang. Sudah kita contohkan ya di pertemuan sebelumnya. Misalnya ketika Rasul menafsirkan maghdub ya itu al-Yahud, ya dhalin itu Nasara. Ya, kemudian apa namanya, dalam yalbisu imana umidulmin, dulmin di situ maksudnya syirik. Lalu hisaban yasiro maksudnya adalah al-ardu gitu. Itu penafsiran secara lafaz ya terhadap Al-Quran. Tapi penafsiran secara lafaz tersebut itu tidak banyak ya, terhitung dengan jari. Tetapi secara keseluruhannya sudah Rasulullah SAW itu merupakan penjelasan bagi Al-Quran, bayan ya bagi Al-Quran ini. Itu secara maknanya ya. Kemudian beliau rahimahullah taala berkata wa dzalika Allah taala qala, dan itu karena Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Jadi banyak kebaikan ya, banyak keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayatnya. Karena memang tujuan utama diturunkan Quran ya adalah untuk ditadaburi ya, dipahami sehingga kemudian bisa diamalkan. Waqala afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Waqala afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mentadaburi perkataan ya, maksudnya wahyu.
Wa tadabburul kalami dan mentadaburi perkataan biduni fahmi ma'anihi la yumkinu. Mentadaburi perkataan tanpa memahami makna-maknanya itu tidak mungkin. Ya, jadi jelas ya ketika disebut mentadaburi ya otomatis dengan memahami maknanya. Makanya Rasul menjelaskan Quran dengan makna-makna. Kadzalika qala ta'ala, begitu juga Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian memahami. Ya, jadi tujuan diturunkan Al-Qur'an untuk dipahami. Wa aqlul kalami mutadamminun li fahmihi, dan memahami perkataan yaitu mencakup memahami maknanya, ya memahaminya. Barangkali ada yang coba baca dari peserta, silakan. Coba saat Pak Sandi. waklu saat. Yang waminal maklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal maklumi an kula kalam Anak ya, an kula anak. kalamin. Wa minal maklumi an kula kalamin. Anak bukan anak, karena kan isim di depannya. Ya, saat. Wa minal maklumi anakula kalamin fal maksudi minhu Al-maksudu. fahmu fal maksudu minhu fahmu ma'anihi duna mujarrodi al-lafadhihi Al-fadhihi. al-fadhihi fal Qur'anu awla bidzalika wa aidan fal adati Ada tamanna'u tuh wa aidan fal adatu tamanna'u tamna anna yaq tamanna'asat tamnau. tamna'u anna yaqra'a Nah, qauma kalau ini masuk ke kitaban. fiil, Pak. Kalau Oh, masuk anna ke fiil, yaqra, an ya. Jadi harus an dibedakan. yaqra. Kalau masuk ke isim anna, kalau masuk ke fiil an. Oh, biasa. Wa aidan fal adatu tamna'u an yaqra'a qauman Qaumun. kitaban fi fanni minal ilmi kat katobbi wal hasabi Katibbi katibbi wal hasabi wal hisabi. katibi wal hisabi wala yastashrahuhu fa kaifa bil kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi nata wa bihi naja najatihim Najatuhum. wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qayyama Wa dunahum qiyamu. wa wa qiyamu dinihim Ya, ya, sudah. wa dunyahum wa dunyahum. Waduh, ya. Cukup ya, Pak. Ya, jadi waminal maklum ya merupakan perkara yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Anna kulla kalamin, bahwa setiap perkataan fal maksud minhu, yang dimaksud darinya fahmu ma'anihi, memahami makna-maknanya. Ya, duna mujarradi al-fadhihi, bukan sebatas lafaz-lafaznya. Jadi ketika suatu perkataan yang disampaikan ya itu kan tujuannya adalah untuk supaya dipahami maknanya. Tujuan berbicara itu. Kalau tidak dipahami maknanya ya untuk apa? Ya itu suatu kesia-siaan. Ya manusia saja tidak akan ya dia berbicara kepada orang tanpa dipahami maknanya. Ya, itu manusia. Jadi bukan hanya sebatas
lafaz-lafaznya saja. Nah, maka kata beliau fal Qur'anu aula bidzalika, dan Al-Qur'an lebih utama daripada itu. Perkataan manusia ya biasa saja itu adalah tujuannya untuk dipahami, ya bagaimana dengan Al-Qur'an? Ya, ketika Allah menurunkan tujuannya adalah untuk dipahami. Wa aidan fal 'adatu tabna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi. Dan juga menurut kebiasaan ada ya, atau suatu kebiasaan itu melarang ya. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan kebiasaan ya, yang umum. Yaitu suatu kaum, suatu kelompok orang membaca kitab fifanin minal ini dalam satu bidang ilmu, dalam satu disiplin ilmu ya, fan itu. Katibi seperti kedokteran, wal hisabi dan hisab ya, ilmu hisab menghitung. Wala yastashrihuhu, dan mereka tidak meminta untuk menjelaskannya. Ya, karena kalau mereka membaca suatu kitab, suatu bidang ilmu tanpa dijelaskan ya tidak akan paham ya. Apalagi di situ kan mengandung istilah-istilah. Dalam setiap ilmu itu ada istilah-istilah tertentu yang tidak mungkin dipahami secara sendiri saja begitu, secara otodidak ya, tetapi harus dijelaskan oleh orang yang memang sudah ahli di bidang ilmu tersebut, ya kan? Apalagi ilmu kedokteran gitu ya, ilmu menghitung ya, nggak akan bisa paham kalau baca sendiri tanpa dijelaskan oleh ahlinya. Nah, jadi menurut kebiasaan tidak mungkin orang hanya membaca tanpa ingin meminta penjelasannya. Fakaifa bi kalamillahi ta'ala alladzi huwa ismatuhum. Ya, lalu bagaimana dengan firman Allah yang firman Allah itu ya merupakan pegangan mereka. Ya, ismah ya, atau yang bisa juga arti ismah itu menjaga ya, yang menjaga mereka. Ya, bisa juga pegangan ya, dari kata ya tisom juga ya, yang menjadi pegangan mereka ya. Bagaimana? Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pedoman hidup kalau tanpa dipahami? Ya, tanpa para sahabat itu meminta penjelasan kepada Nabi. Ya, isi kandungan maksud yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wabihi najatuhum, dan dengan firman Allah itu terdapat keselamatan bagi mereka ya, najat. Sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka, wa qiyamu dinihim, dan tegaknya agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Ya, ada lagi yang mau baca? Silakan kalau mencoba. Ya, kalau tidak ada ya saya lanjut ya. Walihada, dan oleh karena itu kana niza'u baina sahabati fi tafsiril Qur'ani qalilan jiddan. Oleh karena itu, pertentangan ya, perbedaan pendapat ini di antara para sahabat dalam tafsir Al-Qur'an itu sangat sedikit sekali. Ya, wa huwa wa in kana fit tabi'in. Wa huwa wa in kana fit tabi'ina aktsara ya. Aktsara ini berarti khobar kana ya. Isim kananya Domiru huwa kembali ke niza. Ya, jadi meskipun perselisihan itu pada kalangan tabi'in lebih banyak minhu ya fi sahabah daripada, ya, kembali juga ke niza,
ya daripada pertentangan ya perselisihan pada kalangan sahabat. Fahuwa qalilun binis. Nah, ini ada yang hilang hurufnya ya tasheem ya harusnya nisbah ya, bin nisbati ya kalau dihubungkan ya ilama ba'du kepada yang setelah mereka gitu ya. Itu karena memang mana-mana Al-Quran itu dijelaskan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu di antara para sahabat. Ini kan Ibnu Taimiyah ini luar biasa, beliau membuat satu apa namanya prinsip-prinsip dasar ya di dalam menafsirkan Al-Quran atau disebut dengan usul tafsir. Itu kan hasil dari pengamatan beliau yang luas ya istiqro kepada fakta-fakta yang ada ya bagaimana tafsir pada kalangan sahabat, kalangan tabiin ya, tabiin dan seterusnya. Lalu kalau beliau disimpulkan menjadi satu kaidah ya, menjadi satu usul yang apa namanya penting untuk kita pelajari agar memahami ilmu tafsir ya. Nah, jadi kata beliau kalau itu berdasarkan apa pengamatan ya di kalangan para sahabat itu karena memang mendapat penjelasan langsung dari Rasul itu perselisihannya sedikit di kalangan sahabat. Kalau dibandingkan ya sedikit itu bukan berarti tidak ada gitu kan, ada tapi sedikit. Kalau dibandingkan dengan generasi berikutnya ya zaman berikutnya tabiin berarti lebih banyak perbedaan pendapatnya dalam tafsir dibanding dengan sahabat. Lalu kalau dibandingkan dengan masa yang berikutnya lagi tabiin berarti lebih banyak lagi daripada masa tabiin ya. Jadi semakin sana semakin banyak perbedaannya. Wa kullama kana asru asyrafu kana al-ijtima'u wal itilafu wal ilmu wal bayanu fi aktsaru. Nah, ini kesimpulan beliau. Ya, jadi setiap kali masa ya zaman asru itu zaman ya asyrafu lebih mulia ya maka ya ini jawab syaratnya ya. Jadi kulama itu syarat ya termasuk sim syarat ya kulama eh, kemudian kanal asru asyrofa berarti ya asyrofa ini khobar kana kanal asru asyrofa. Nah dia isim kana dan khobarnya ini berarti jumlah ismiyah itu fiil syaratnya. Nah jawab syaratnya itu kana yang berikutnya kana istima. Ya, kana istima ya itu kana dan isimnya ya istima nanti khobarnya itu aksaro ya di akhir. Ya, jumlah isim kana dan khobar kananya menjadi jawab syarat. Ya. Jadi setiap zaman itu lebih mulia, ya maka ya, sehingga kan jawab syaratnya itu kita terjemahkan dengan maka. Ya maka eh, bersepakat ya adanya apa istimewa ya jadi berkumpul maksudnya ada kesamaan, ada kesepakatan, ya ada ilmu, ada penjelasan fihi padanya itu lebih banyak. Ya tentu kita eh, mengetahui bahwa zaman sahabat ya tentu lebih mulia gitu kan dari zaman tabiin. Zaman tabiin lebih mulia daripada zaman tabiut tabiin. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya khairul quruni qarni ya kan tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya atau dalam redaksi lain khairun nas ya qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia itu pada zamanku, itu zaman sahabat. Kemudian zaman yang setelahnya tabiin, kemudian zaman yang setelahnya tabiut tabiin ini yang disebut dengan salaf. Jadi kalau disebut salaf itu maksudnya adalah tiga generasi awal ini.
sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, nah, berarti generasi sahabat itu lebih mulia. Nah, semakin mulia suatu generasi, suatu masa, maka kesepakatannya lebih banyak, kata beliau. Berarti sebaliknya perselisihannya lebih sedikit. Ya, di situ ada ilmu, ya lebih banyak keilmuannya, ada penjelasannya lebih banyak. Kata beliau begitu ya. Itu prinsip. Nah, ini nanti apa yang beliau sebutkan itu ketika kita membahas atau mengkaji ilmu tafsir ya kita akan lihat sendiri gitu ya. Realitanya seperti itu. Walaupun ya tentu ada ya perselisihan, perbedaan pendapat di antara para sahabat gitu ya mengenai maksud dari ayat-ayat. Terutama memang banyak perbedaannya di dalam masalah hukum ya ayat-ayat hukumnya. Nah, lalu beliau mengatakan yang menjelaskan ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. Nah, di antara tabi'in ya ada yang bertalaki, ada yang menerima atau belajar secara langsung semua tafsir dari sahabat. Kama qala Mujahidun sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, Aradtul mushafa ala bani Abbasin. Aku menyodorkan ya memperlihatkan ya rodo itu perlihatkan menyodorkan mushaf kepada Ibnu Abbas ukifuhu menyodorkan itu maksudnya apa namanya menyetorkan ya bacaannya ya gitu jadi ya atau jadi Mujahid ini dia membaca langsung dari mushaf lalu sambil disimak gitu ya oleh Ibnu Abbas bacanya lalu kata beliau ukifu inda kulli ayatin minhu wa as'alu anha. Ya aku menghentikannya ya berhenti dari menyodorkan mushaf itu atau membaca mushaf itu di setiap ayat darinya ya aku bertanya ya atau menanyakan kepadanya as'aluhu nya kembali ke Ibnu Abbas. Ya, aku bertanya kepada Ibnu Abbas anha tentang ayat tersebut. Ya, jadi ketika Mujahid ini Mujahid salah satu ulama tabi'in yang muridnya Ibnu Abbas. Ya, karena madrasah terbesar ya, madrasah tafsir terbesar di kalangan sahabat itu kan ada tiga. Ada madrasah Ibnu Abbas, ya madrasah Ubay bin Ka'ab dan madrasah Ibnu Mas'ud. Ya, madrasah eh, Ibnu Abbas itu di Mekah ya. Madrasah Ubay bin Ka'ab itu di Madinah ya, kalau tidak salah dan Ibnu Mas'ud di Kufah. Itu ada murid-muridnya, para tabi'in itu yang menjadi ahli tafsir. Makanya nanti dalam tafsir bil Ma'sur ya, dalam tafsir Mukatsir itu yang kita akan kaji, itu selalu dinukil ya banyak dari para ahli tafsir di kalangan tabi'in. Ya. Nah, jadi Mujahid itu ketika menyodorkan mushaf ya membacakan di hadapan Ibnu Abbas ya dia bertanya Mujahid bertanya dari ayat yang dia baca ya kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menerangkan, menjelaskannya, menafsirkannya. Begitu. Qala Tsauri berkata, Sufyan Ats-Tsauri. Apa walihada ya walihada qala Tsauri. Oleh karena itu Ats-Tsauri berkata, "Idza ja'aka tafsiran mujahidin fahasbuka bi." Ya, apabila datang tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu ya dengannya. Ya, jadi tafsir dari Mujahid saja sudah cukup karena memang dia banyak gitu ya mempelajari tafsir
ya, atau menafsirkan Al-Quran yang dia pelajari langsung dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sendiri kan sebagaimana kita tahu dia didoakan langsung oleh Nabi ya. Allahumma faqih fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah pahamkan dia terhadap agama dan ajarkanlah dia takwil. Takwil itu maksudnya adalah tafsir. Ilmu tafsir, sehingga dia adalah sahabat yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Makanya banyak perkataan-perkataan beliau secara maksud ya yang dimuat di dalam kitab-kitab tafsir. Walihada ya'tamidu ala tafsirihi asy-Syafi'i wal Bukhari. Nah, oleh karena itu kata penulis Ibnu Taimiyah berpegang kepada tafsirnya kepada tafsir Mujahid itu ya Syafi'i dan Bukhari wa ghairuhuma min ahli ilmu, dan selain keduanya dari para ahli ilmu. Wa kadzalika Imam Ahmadu, begitu juga Imam Ahmad wa ghairuhu, dan yang lainnya mimman sannafa bit tafsir, ya di antara orang-orang yang atau para ulama yang menulis dalam bidang ilmu tafsir yukarriru turuqa an mujahidin aktsaru atau aksaro ya aksaro min ghairihi. Aksaro ini berarti mengulang-ulang yukariru turuq, mengulang-ulang jalur ya, maksudnya jalur periwayatan dari Mujahid lebih banyak daripada yang lain. Ya, aksaro ini berarti apa namanya? Maf'ul mutlaq gitu ya. Jadi dia dibuang ini ya. Masdarnya ya, asalnya yukariru takriron atau takroron aksaro. Aksaro ini sifat dari masdarnya. Masdarnya dibuang sehingga dia menggantikan posisinya. Ya, jadi kata Ibnu Taimiyah bahwa tafsir yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya Allah ini di kitab apa ya, apakah mungkin di kitab Al-Umnya ya atau Ar-Risalah ya kalau usul fikih, atau ya itu kan yang dua kitab itu yang inti ya, yang paling inti dari karya beliau ya, Imam Syafi'i, kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah ya. Dan di situ juga ya dinukil ya tafsir-tafsir. Jadi banyak berpegang kepada tafsir riwayat Mujahid tadi itu ya, atau tafsir dari Mujahid. Nah, begitu juga Imam Bukhari, maksudnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kan ada satu kitab khusus, kitab tafsir. Ya, nah dalam kitab tafsir ya yang ditulis ya di dalam Sahih Bukhari itu banyak berpegang kepada Mujahid ya, tafsiran Mujahid, atau baik apa secara langsung ya penafsiran beliau maupun riwayat ya dari Abbas. Wal maksud, dan maksudnya ya anna tabi'in, bahwa tabi'in talaqqau tafsira ani sahabati, mereka bertalaki mempelajari secara langsung dari para sahabat, kama talaqqau anhum ilmas sunnati ya, sebagaimana ya mereka bertalaki ya mempelajari langsung dari para sahabat ilmu sunnah ya, jadi sebagaimana mereka mempelajari sunnah ya, hadis-hadis ya dari para sahabat, meriwayatkan dari para sahabat, mereka juga mempelajari tafsir dari mereka. Wa in kanu qad yatakalamuna fi ba'di dzalika bil istinbati wal istidlali. Ya, meskipun mereka terkadang ya, kalau di sini diartikan terkadang ya litaklil fungsinya. Nah, biasanya ketika menghadapi fi'il mudhari ya di depannya
Jadi terkadang mereka berbicara pada sebagian itu, maksudnya pada sebagian penafsiran bil istinbati wal istidlali, dengan istinbat dan istidlal. Jadi maksudnya bukan dengan periwayatan. Makanya tadi bisa berupa tabin itu meriwayatkan dari sahabat. Dan ketika diriwayatkan dari sahabat, sahabat pun bisa jadi tidak hanya secara marfu dari Nabi gitu kan, riwayat Nabi. Bisa juga berupa istinbat, kesimpulan. Ya, jadi yang apa yang disimpulkan oleh sahabat itu atau oleh tabiin itu dari makna-makna dan maksud-maksud ayat tersebut. Ya, karena itu boleh karena memang penafsirannya seperti itu ya, asalkan benar gitu ya. Kesimpulan itu didasari dengan ilmu, dengan berangkat ilmunya ya, diantaranya ya misalnya ketika menafsirkan suatu ayat, nah dia bisa menafsirkan seperti itu ya, misalnya berdasarkan dengan menggabungkan dengan ayat-ayat yang lain, karena kan ayat-ayat Quran itu satu sama lain saling menafsirkan, yufasiru ba'duha ba'don ya, atau juga dengan melihat penjelasan-penjelasan di dalam hadis ya. Jadi itu istilahnya itu istiqra syariah ya kalau dalam bahasa Syatibi ya, dalam al-muwafaqatnya ya. Jadi dengan istiqra, ini istiqra syariah ya. Jadi makanya para ulama itu ya, kenapa mereka dijadikan rujukan di dalam memahami, di dalam mengistinbat, karena penguasaan mereka terhadap Al-Quran, penguasaan mereka terhadap banyak hadis, bahkan ribuan hadis, puluhan ribu hadis ya, itu karena mereka bisa mengamati ya dari banyak nas itu sehingga dilahirkanlah kesimpulan. Selain itu juga dari segi ilmu bahasa Arabnya ya, apalagi para sahabat itu kan mereka adalah orang-orang yang salikoh ya, yang memahami bahasa Arab itu secara murni ya, secara murni, secara alami, belum terkontaminasi dengan kerusakan-kerusakan bahasa, dengan lahan ya. Jadi memahami bahasa Arab itu masih alami, masih murni, sehingga pemahaman mereka benar ya, tangkapan terhadap maksud ya dari ayat itu benar ya, sehingga dari situlah mereka berkesimpulan ya. Jadi istinbat ini memang tidak sembarangan ya. Selain juga diberikan ya tentu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mauhibah. Ini kan karunia teman tadi Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi sehingga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memahami makna-makna yang tersembunyi dari ayat-ayat yang belum tentu dipahami oleh yang lain. Ibnu Abbas kan luar biasa ya, jadi menunjukkan benarnya ya atau dijabahnya doa Nabi. Makanya ketika ditanya Ibnu Abbas, walaupun dia usianya itu masih muda ya, ketika Rasul wafat saja dia usianya baru 13 tahun. Lalu di zaman Umar dia menjadi ketuanya para ulama ya, yang dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab. Di antaranya untuk membuktikan kehebatan Ibnu Abbas ya, Umar bin Khattab kan bertanya tentang surat An-Nasr itu ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kalau kepada sahabat lain ketika ditanya, mereka mengatakan, nah ini adalah menunjukkan dekatnya kemenangan ya yang datang dari Allah. Tapi ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, dia lain ya yang menjawabnya. Apa yang dia pahami dari ayat itu lain, yaitu dia menyimpulkan bahwa ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Jadi dia bisa mengetahui ya sesuatu yang tersembunyi, yang pemahaman-pemahaman yang dalam, gitu ya, isyarat-isyarat. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan istinbat, istidlal. Ya. Karena memang apa namanya alur istinbatnya
Kalau kemenangan itu datang, ya berarti kan tugas Rasul selesai. Ya kalau tugas Rasul selesai ya sudah. Ya mau apa lagi di dunia ini gitu kan. Sehingga itu menunjukkan dekatnya ajar Rasulullah SAW. Ya, nah sebagaimana mereka juga berbicara ya di dalam sebagian sunnah dengan istinbat dan istidlal ya. Jadi dari sunnah-sunnah itu ketika mereka menjelaskannya ya mereka menyimpulkan. Nah, kalau berkaitan dengan permasalahan fikih ya maka ini lahirlah eh, apa namanya ilmu usul fikih ya dari metode yang dilakukan oleh para sahabat tapi untuk menyimpulkan hukum-hukum ya dari nas itu maka dirumuskanlah oleh para ulama berikutnya ya dirangkaikan secara sistematis sehingga tersusunlah ilmu usul fikih. Dan itu yang pertama kali menulis karya ya berkaitan dengan usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Itu kitab paling awal dalam ilmu usul fikih. Ya baik sampai di situ dulu untuk usul tafsir ya. Nah, ini sesi kedua kita lanjut ke tafsir Ibnu Katsir ya untuk prakteknya. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ? Ustaz, kalau Israiliyat Ustaz itu bisa dijadikan dalil nggak Ustaz? Kalau eh, penjelasan daripada ayat-ayat dengan memakai Israiliyat dari para mufasir itu. Yaitu di Nukasir ya ada di mukadimah beliau dibahas tentang Israiliyat. Itu kan Nabi SAW sudah memberikan panduan ya kata Rasulullah hadisu an Bani Israel wala haraj ya. Ceritakan dari Bani Israel dan itu tidak mengapa. Tetapi dia ada karena memang apa namanya dari Bani Israel ya Israeliat itu kan ada yang memang masih murni dari Allah ya ada yang sudah dirubah ya sehingga secara umum sebetulnya sikap kita tawakuf ya jadi menangguhkan jadi karena kita tidak mengetahui secara pasti yang mana yang murni gitu ya yang benar mana yang sudah tercampuri ya oleh perkataan manusia ya kisah-kisahnya itu ya khususnya nah makanya kalau sudah ada dasarnya di dalam syariat ya jelas ya di dalam syariat Islam misalnya yang dijelaskan di dalam syariat itu ya maka yang menjadi pegangan utamanya tentu adalah nas-nas Quran hadis ya yang jelas. Nah, kalau yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran itu sudah pasti itu keliru. Karena kan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk apa musaddiqul lima ya baina ya kan untuk membenarkan ya untuk termasuk juga untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan ya yang kesalahan itu tentu tadi merupakan campur tangan manusia. Ya, jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran hadis ya sudah pasti itu keliru. Ya. Nah, lalu ada yang ketiga. Jadi ada tiga macam ya. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan ya dalam Quran hadis juga sama itu sudah disebutkan. Yang kedua bertentangan berarti sudah pasti keliru. Yang ketiga ya tidak disebutkan di dalam mazhab Quran hadis. Ya, nah ini yang kita tawakuf. Eh, dia digunakan ketika memang sangat dibutuhkan. Ya, ketika tidak terlalu perlu dibutuhkan apa penjelasan dari surat itu ya tidak perlu gitu. Misalnya ketika berbicara tentang apa namanya sabul kafi ya di situ disebut ada anjingnya ya membawa anjing dalam masjid Israiliyat bisa dijelaskan ya nama anjingnya ya warna ini dan sebagainya itu tidak terlalu penting
Jadi ada hal-hal yang rincian-rincian di dalam surat itu tidak terlalu penting sehingga tidak perlu lah digunakan, dihindari. Hal rincian-rincian yang tidak penting. Nah, ada juga yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk merangkaikan kisah ini dalam Al-Quran, misalnya potongan-potongan ini. Nah, ketika kita baca misalnya dalam surah Iliyat, ini nyambung, gitu. Tapi si bagian-bagian kisahnya ada gitu di dalam ayat gitu ya. Cuman ketika dirangkaikan, nah, ternyata itu menjadi lebih jelas si kisah itu ya, pemahaman terhadap kisah itu tidak mungkin bisa didapatkan, tidak mungkin bisa dipahami tanpa adanya penjelasan dari saudara itu yang merangkaikan kisahnya itu. Ya, jadi kalau sangat perlu gitu ya, dibutuhkan ya, maka tidak mengapa itu digunakan. Itu juga digunakan oleh para ahli tafsir. Masuk di dalam tafsir Ibnu Katsir juga juga dimuat begitu ya. Allah. Ustaz, tapi perlu disampaikan Ustaz nggak itu dari Israiliyatnya atau enggak Ustaz? Kalau misalkan penyampaian itu. Ya, di tafsir Kak, itu juga dijelaskan, Pak, ada penjelasannya. iya. Ya, jadi tinggal kita kan juga rujukannya ke tafsir juga, ke kitab tafsir para ulama itu yang dijelaskan. Kalau itu termasuk Israiliyat misalnya gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut ke sesi kedua ya. Sesi Ibnu Katsir.